Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Via Channel. Kali ini kita akan membahas soal latihan PPPK Guru SD, kompetensi teknis, persiapan, seleksi tes PPK tahap ketiga, beserta kunci jawaban dan pembahasan soal. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Berikut ini adalah karakteristik anak usia SD dari segi psikomotorik, yaitu A. Anak sudah dapat memakai pakaian dengan rapi. B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. C. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak seperti menghitung tanpa menggunakan benda. D. Anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Pembahasannya, perkembangan bahasa anak usia SD dapat dilihat dari beberapa segi. Mental, contoh, anak mulai menunjukkan tenggang rasa dan penghargaan terhadap teman, anak menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Psikomotorik, contoh, anak mulai menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat, terjadi perubahan fisik, tinggi dan berat badan yang menonjol. Anak sudah memiliki gerakan yang bebas dan aman. Anak mampu melakukan koordinasi dan keseimbangan badan. Sosial, contoh, anak sudah memakai pakaian dengan rapi. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu. Untuk emosional, contoh, anak menunjukkan keceriaan dalam berbagai aktivitas bersama teman sebayanya. Anak dapat menunjukkan sikap marah dalam kondisi yang wajar. Kognitifnya, contoh, anak menunjukkan kreativitasnya dalam membentuk karya tertentu. Anak sudah mulai memahami beberapa konsep abstrak, seperti menghitung tanpa menggunakan benda. Kunci jawabannya adalah B. Anak dapat menciptakan sesuatu bentuk atau benda dengan menggunakan alat. Nomor 2. Faktor kendala yang mempengaruhi keterampilan berbahasa anak adalah sebagai berikut. Kecuali A. Jenis kelamin. B. Keluarga. C. Keinginan dan dorongan komunikasi. D. Kebiasaan. Pembahasannya, faktor penyebab perbedaan tersebut adalah kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Sebab perkembangan aspek-aspek motorik dan aspek mental berbicaranya lebih baik sehingga lebih siap untuk belajar berbicara. Kecerdasan. Anak yang memiliki kecerdasan tinggi akan belajar berbicara lebih baik dan memiliki penguasaan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berpikir. Jenis kelamin, anak perempuan lebih dalam belajar bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam pengucapan, kosakata maupun keseringan berbahasa. Keluarga, semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin sering anak mendengar dan berbicara. Demikian pula anak pertama lebih baik perkembangan berbicaranya karena orang tua lebih banyak memiliki waktu untuk berbicara dan berbahasa. Keinginan dorongan komunikasi. Semakin kuat keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi dengan orang lain, terutama teman sebaya, akan semakin kuat pula usaha anak untuk berbicara dan berbahasa. Kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan memiliki kepribadian yang baik cenderung memiliki kemampuan berbicara dan bahasa lebih baik daripada anak yang mengalami masalah dalam penyesuaian. Kunci jawabannya adalah D. Kebiasaan. Nomor 3, tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal biasanya menggunakan pembelajaran membaca A. Ejaan per ejaan, B. Skimming, C. Permulaan, D. Cepat. Pembahasannya, sesuai dengan kurikulum, maka pada kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3, menggunakan pembelajaran membaca pemulaan, di mana tingkatan proses pembelajaran membaca ini untuk menguasai sistem tulisan sebagai representasi visual bahasa. Jadi jawabannya adalah C.
permulaan. Nomor 4, mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan. Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Dari kata-kata itu, kita ceraikan atas suku-suku katanya dan akhirnya atas huruf-hurufnya. Kemudian huruf-huruf itu kita sintetiskan kembali menjadi suku kata. Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Berdasarkan studi kasus, metode membaca permulaan yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet, B. Metode suku kata, C. Metode SAS, D. Metode global. Pembahasannya, beberapa metode pembelajaran menulis awal di antaranya metode abjad atau alfabet. Mula-mula guru memperkenalkan huruf abjad kepada siswa A sampai Z selain yang dipasang di papan tulis. Masing-masing huruf tadi juga perlu ditulis dalam sebuah kartu, satu huruf satu kartu. Metode suara. Metode suara juga disebut phonic method. Metode ini merupakan penyempurnaan metode alfabet. Pada metode ini bukan abjadnya yang diajarkan, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjadnya, melainkan ucapan hurufnya. Metode kupas rangkai suku kata. Berbeda dari metode abjad di atas, metode kupas rangkai suku kata ini dimulai dengan pengenalan kata terlebih dahulu. Misalnya, mama, kita perlu juga menjelaskan arti kata mama itu kepada siswa agar mereka mendapatkan makna dari apa yang dipelajari. Metode cerita. Pelaksanaan metode cerita dalam mengajarkan membaca permulaan diawali dengan menghafalkan cerita atau sebuah puisi. Cerita atau puisi itu diuraikan atas kalimat-kalimatnya sampai pada kata-katanya. Dalam mengucapkan kata metode ini menggunakan kata-kata fonetik. Metode global. Menurut teori Gestalt, suatu kesatuan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Global dimulai dengan mengenalkan kalimat utuh pada siswa. Contohnya, ibu makan nasi. Disertai gambar, anak membaca tulisan tersebut, baru guru menjelaskan huruf-huruf yang dirangkai membentuk suku kata, kata, dan kalimat. Metode SAS, struktur analisis sintesa. Metode SAS dilaksanakan dengan menggunakan kartu kalimat dan papan flanel. Mula-mula guru menunjukkan gambar kepada siswa. Jika benda asli bisa dihadirkan, tentunya lebih baik jika benda asli ditunjukkan terlebih dahulu. Dalam soal di atas ada metode eja. Metode eja adalah metode dalam menulis bukan membaca. Jawabannya adalah C. Metode SAS. Nomor 5. Teknik menulis cerita terdiri atas hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Menjawab pertanyaan, B. Membuat kalimat, C. Substitusi, D. Persuasi. Pembahasannya, teknik menyusun cerita dapat dilakukan dengan A. Menjawab pertanyaan, B. Melengkapi kalimat, C. Memperbaiki susunan kalimat, D. Memperluas kalimat, E. Substitusi, F. Transformasi, dan G. Membuat kalimat. Mohon maaf yang F. Transformasi. Jawabannya adalah D. Persuasi. Jadi di sini kecuali. Nomor 6. Model pembelajaran menulis cerita atau cerpen di SD meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Menceritakan gambar, B. Melanjutkan cerita, C. Menceritakan pengalaman, D. Mendeskripsikan cerita. Pembahasannya, model pembelajaran menulis cerita atau cerpen dengan 1. Menceritakan gambar, 2. Melanjutkan cerita lain, 3. Menceritakan mimpi, 4. Menceritakan pengalaman, 5. Menceritakan cita-cita. Kunci jawabannya adalah D. Deskripsikan cerita. Nomor 7. Metode dengan memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar.
Menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, D. Metode SAS. Baik, di sini pembahasannya seperti yang nomor awal tadi ya. Jadi jawabannya adalah C. Metode global. Kalau Ibu bisa membaca lagi pengertian atau pembahasan di awal tadi. Lanjut kita ke nomor 8. Suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, D. Metode SAS. Baik, ini pembahasannya sama seperti tadi juga. Jawabannya adalah D. Metode SAS. Nomor 9. Membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak menulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati, B. Membaca bahasa, C. Membaca teknis, D. Membaca bebas. Pembahasan jenis-jenis membaca. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan bahasa bacaan. Membaca bahasa mementingkan segi bahasa bacaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca bahasa adalah kesesuaian pikir dengan bahasa. Perbendaharaan bahasa yang meliputi kosakata, struktur kalimat, dan ejaan. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka disebut membaca belajar. Membaca teknis adalah membaca dengan mengarahkan bacaan secara wajar. Wajar maksudnya sesuai ucapan, tekanan, dan intonasinya. Pikiran, perasaan, dan kemauan yang tersimpan dalam bacaan dapat diaktualisasikan dengan baik. Membaca emosional adalah membaca sebagai saranan untuk memasuki perasaan, suatu keindahan isi, dan keindahan bahasanya. Membaca bebas adalah membaca suatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Kunci jawabannya adalah A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. Nomor 10. Sehubungan dengan pelaksanaan studi tour ke Bandung, maka diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 6 SDN Made 1 untuk berkumpul pada pukul 7.19 ya. Dimohon dengan tepat waktu. Jangan lupa bawa semua perlengkapan seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat tulis serta pakaian untuk keperluan. Berikut adalah isi dari pengumuman di atas kecuali A. Pengumuman dibuat untuk siswa SDN Mande 1. B. Peserta studi tour berkumpul pada pukul 19 atau 7. C. Salah satu perlengkapan yang harus dibawa adalah kamera. D. Tujuan studi tour tersebut ke Bandung. Dalam membaca pengumuman, baca dengan teliti pengumuman tersebut pada saat kenapa A. Salah karena pengumuman dibuat untuk siswa kelas 6 SDN Made 1, bukan kepada seluruh siswa. Jawabannya adalah A. Pengumuman dibuat untuk siswa SDN Made 1. Nomor 11. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri,
B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak dan menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain. Pembahasannya, pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain, serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam, menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian, jawaban C adalah yang paling tepat. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. Nomor 12. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan. B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim. C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis. D. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Pembahasannya, kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Solidaritas, letak kepulauan, iklim. Nomor 13. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia. Pembahasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki rasa, menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Jawabannya adalah B. Cinta tanah air. Nomor 4. Dengan adanya perubahan zaman, abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. Memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasannya, globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan Barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya, dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebebasan. Tata, kelakuan, dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Kunci jawabannya adalah D. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nomor 15. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan.
Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Pembahasannya, konsep kunci yang perlu dicermati dalam fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari serta lingkungan wadah negara bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya, sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. UUD NKRI tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. UU atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten. Kunci jawabannya adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan bila ada jawaban yang mungkin masih salah, mohon disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.